Apa? Samsung A54 kelar dibantai sama Xiaomi 13T? Ya jujur, di awal gue pikir seperti itu karena bedanya berasa banget jomplang. Tapi setelah 1 minggu terakhir ini gue sibuk ngebandingin kedua HP ini, hasilnya tuh nggak habis pikir. Ya, Samsung A54 yang udah keluar setengah tahun punya reputasi yang sangat-sangat bagus, sedangkan Xiaomi 13T hadir dengan harga yang nggak ngotak. Mungkin kalian bertanya, Bang, kenapa diadu di antara kedua HP ini? Simple, jawabannya punya harga range yang kurang lebih sama, fitur-fiturnya mirip, dan nilai jual utamanya ada di bagian kamera. Jadi, ya seru lah dibandingin. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu kalau misalkan memang lagi bingung untuk milih di antara kedua HP ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, so welcome back to UpToDate IDN Channel. Nama gue Greg, dan let's check it out. Lensa utama kedua HP ini memang menggunakan resolusi yang sama besarnya di 50 megapiksel, tapi dalam segi konfigurasinya, Xiaomi 13T lebih unggul karena tersedia lensa telefoto yang tentu akan sangat ngebantu kalau misalkan kalian pengen foto objek jauh dengan detail yang lebih tajam. Nggak cuma mengandalkan lensa utama yang di crop kayak si Samsung ini sih, dan ditambah macro lens itu kebanyakan orang nggak pakai. Tapi gue pengen nanya ke kalian, lebih prefer macro lens atau telefoto? Coba komen di bawah beserta alasannya juga karena gue pengen tahu. Dan sekarang gue akan adu di lensa utama karena itu yang paling sering kepake. Jadi di kondisi daylight ketika gue foto-foto bersebelahan, dalam segi warna di Xiaomi ini memang bener-bener mendekati natural, apalagi kalau kalian pakai Leica Vibrant dengan detail yang lebih tajam, gak kayak Samsung yang terlalu vivid sekaligus lebih redup highlightnya walaupun ya lebih eye pleasing sih. Dan sedangkan soal dynamic range, keduanya bagus banget. Depth of field-nya bagus, mungkin bedanya ya tadi ada di saturasi aja. Lanjut ngomongin kualitas low light, dalam segi detail Xiaomi itu bisa lebih tajam dan konsisten. Warna pun condong ke warm. Tapi satu sisi, highlight di mode auto Samsung bisa ngangkat banget tanpa harus nyalain night mode dengan warna yang condong ke cold. Nah, begitu gue nyalain fitur night mode, barulah harus gue bilang memang Xiaomi lebih unggul karena punya grain yang lebih minim dan highlight yang lebih bagus plus warna yang mendekati natural. Tapi kalau kalian setelah udah ngelihat hasil foto di kedua HP ini, mending yang mana? Coba komen di bawah karena ya again, ini preferensi banget dan selera. Oke, untuk perekaman video di kondisi daylight, dalam segi karakteristik warna memang Samsung terlihat lebih vivid, terlihat lebih vibrant, walaupun memang Xiaomi ini mendekati lebih natural. Dan yang gue senang ketika pengen pindah lensa sampai resolusi tertinggi, Xiaomi berasa seamless, dan pindah ke telefoto juga bisa sampai melakukan 10 kali digital zoom. Sedangkan di Samsung, pindahnya tuh agak patah, gak berasa seamless aja sih. Tapi gimana guys soal kualitas mic-nya? Coba komen di bawah karena gue lagi sambil jalan di samping jalan. Mana yang lebih bagus? Coba komen di bawah. Thank you. Oke, ini dia contoh perekaman video 4K 30 fps sambil jalan biasa di Xiaomi 13T dan Samsung A54. Dalam segi kontras, gue ngelihat memang Samsung tuh lebih cerah, tapi dalam segi warna kondisi asli, gue ngerasa memang Xiaomi itu tuh lebih mendekati natural. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal kamera depan, barulah Samsung lebih unggul karena resolusinya bisa support sampai 4K 30 fps yang stabil. Bahkan kalau misalkan kalian turunin ke 1080p, bisa support 60 fps. Gak kayak Xiaomi yang cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Dan dalam segi skin tone, menurut gua Xiaomi ini agak terlalu cerah dan terlalu sedikit pucat sih ketimbang di Samsung yang lebih mendekati kondisi asli. Tapi gimana guys menurut kalian? Coba komen di bawah. By the way, untuk kamera depan di kedua HP ini gak support autofocus ya. Oh ya guys, yang gak ketinggalan untuk kualitas Instastory direct kayak gini. Kelihatan di Samsung itu lebih terang kontrasnya ya di baby Groot-nya nih. Sedangkan di Xiaomi mesti di zoom in dulu baru bisa lebih kelihatan. Tapi gimana guys, mana yang lebih mulus ketika gua zoom in, zoom out? Tapi untuk highlight sih gue harus bilang sih, ini Xiaomi lebih baik, lebih dapet ketimbang di Samsung. Apakah mulus? Coba komen di bawah. Bang, spek mana yang lebih bagus di antara kedua HP ini? Jawabannya ya jelas lah Xiaomi karena ada 3 alasan.
Pertama, Dimensity 8200 Ultra punya performa CPU plus GPU clock yang lebih ngebut ketimbang Exynos 1380. Kedua, untuk ukuran RAM yang dipakai, ini tipenya lebih baru di LPDDR5 bukan LPDDR4X. Ketiga, untuk ukuran FinFET fabrikasinya ini 1 nanometer lebih kecil, jadi otomatis lebih efisien. Untuk angka Antutunya ada beda yang cukup signifikan seperti yang bisa kalian lihat. Tapi apakah ini bikin Samsung jadi auto kalah? Oke lah, langsung aja gua bahas performa Genshin Impact ketika di set ke settingan high plus 60 fps, bukan highest, keduanya bisa jalan dengan baik. Cuma ya tetap Xiaomi bisa ngasih FPS yang lebih stabil dengan suhu yang lebih dingin sampai 2 derajat ketimbang Exynos. Tapi menurut gua, Samsung masih bisa diandalkan. Kedua, game Mobile Legends. Lagi-lagi Xiaomi lebih unggul karena bisa nyediain refresh rate ultra yang tentu lebih stabil. Tapi ini kemajuan di Samsung. Setelah setengah tahun keluar, akhirnya refresh rate super bisa kebuka, jadi otomatis frame rate yang ditampilin ya bisa lebih tinggi. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk penggunaan setiap hari gimana? Apakah performa ngebut ini akan berasa? Jawabannya ya enggak sih. Buka tutup aplikasi di kedua HP ini sama-sama bisa berjalan dengan baik, lancar tanpa adanya endet-endet. Bahkan ketika gua nggak tutup aplikasi di background, masih bisa ke load. Dan jumlah loadingnya pun juga sama. Jadi ya nggak berasa gimana-gimana. Tapi kalau misalkan kalian pengen punya performa yang lebih aman untuk jangka panjang, ya Dimensity 8200 Ultra nggak akan salah pilih sih. Tapi bukan berarti Exynos 1380 ini secupu itu ya guys, seperti yang bisa kalian lihat tadi. HP mana yang punya kapasitas baterai 5000 mAh paling awet bang? Jawabannya menurut gue ini agak mengejutkan dan bikin bingung sih. Kalau misalkan gue pakai untuk nonton TikTok, scrolling Instagram, dan nonton YouTube, Exynos itu berasa lebih awet. Tapi kalau misalkan dipakai main game kayak Genshin Impact Mobile Legends, Dimensity berasa lebih awet. Dan gak sampai di situ aja, ketika gue taruh kedua HP ini, biarin tidur overnight dalam keadaan full airplane mode tanpa ada koneksi Wi-Fi nyala dan Bluetooth nyala, hasilnya Xiaomi 13T punya power consumption yang lebih besar ketimbang di Exynos. Jadi ya itu yang bikin gue bingung. Kalau misalkan kalian tanya, langsung aja deh intinya bang, mana yang lebih awet dalam pengujian lu? Oke, jawabannya ada di Xiaomi, sedikit lebih unggul ketimbang di Samsung, tapi gue surprise kedua HP ini bisa bertahan seharian penuh ketika dipakai full banget intens. Lanjut, ngomongin soal charging, kedua HP ini tidak support wireless, hanya support charger kabel biasa. Tapi yang jadi pembeda, Xiaomi 13T support 67 watt mid turbo charge dan brick charger masih di-include di dalam box, sehingga ketika gue ngecharge di rangka 5-100% cuma makan waktu 52 menit. Sedangkan Samsung ngecharge-nya ini lebih lambat di 25 watt super fast charging, brick chargernya mesti beli terpisah, dan ketika gue coba colok menggunakan brick charger yang udah dibeli, dari angka 5-100% masih makan waktu 80 menit. Jadi ya, gimana guys? Apakah sesuai ekspektasi kalian? Coba komen di bawah. Udah 3 kali yang ngomong komen di bawah. Make sure kalian komen beneran guys. Desain layar kedua HP ini memang menggunakan punch hole, tapi dalam segi bezel, ya Xiaomi 13T kelihatan jauh lebih tipis, jadi berasa lebih premium ketimbang di Samsung. Dan ngomongin soal segi spesifikasi juga beda banget. Ya, Super AMOLED versus AMOLED, resolusi Full HD Plus versus 1.5K, ukuran 6,4 inch versus 6,67 inch, refresh rate 120Hz versus 144Hz, peak brightness 1000 nit versus 2600 nits. Jadi ya dalam segi spek lagi-lagi Xiaomi 13T lebih unggul. Tapi itu soal spek di atas kertas aja. Gue nggak suka ngomongin soal spek tanpa ngebuktiin sendiri. Jadi ketika gue pasang video yang sama bersebelahan, hasilnya mengejutkan. Dalam segi karakteristik warna di Samsung itu terlihat lebih vivid, lebih vibrant, dan gonjreng terutama di warna biru dan kuning yang berasa signifikan. Sedangkan warna layar di Xiaomi itu berasa lebih pekat. Ya ini preferensi sih, gue yakin kebanyakan dari kalian akan pilih Samsung karena memang kelihatan lebih hidup. Lanjut, ngomongin soal refresh rate, jujur aja 144Hz di HP ini tuh nggak ada bedanya sama 120Hz. Apalagi ketika gue buka aplikasi third party kayak Instagram dan YouTube, wah, Samsung ini bisa berjalan dengan baik karena animasi yang ditampilin bisa full 120Hz, jadi nggak berasa patah-patah kayak di Xiaomi 13T yang cuma support 60Hz. Mungkin kalian bertanya selanjutnya,
Bang, resolusinya 1.5K versus Full HD Plus apakah beda signifikan? Ini ya cukup berasa sih. Kalau misalkan kalian lihat secara dekat bakalan berasa lebih tajam di Xiaomi. Lanjut ngomongin soal touch sensitivity karena itu yang paling penting terutama kalau misalkan kalian beli HP ini untuk main game. Jawabannya, kedua HP ini tidak ada masalah touch delay, multi-touch pun aman, pokoknya ini sama-sama enak, sama-sama playable. Dan di Xiaomi 13T, karena ini ya semi-flagship, always on display-nya beneran bisa nyala terus kayak si Samsung ini. Ya, jadi sama-sama fleksibel. Bahan material kedua HP ini sama premiumnya. Back cover Samsung A54, semua warna yang kalian pilih akan menggunakan kaca dan framenya ini menggunakan polikarbonat dengan finishing metal brush. Sedangkan di Xiaomi 13T untuk warna birunya ini menggunakan polymer leather dan warna lain pakai kaca asli dengan frame terbuat dari polikarbonat. Jujur, untuk finishing leather di Xiaomi 13T ini bikin beda, jadi otomatis berasa lebih wah, sidik jarinya nggak gampang nempel, dan kalau misalkan ada noda, itu bisa langsung dilap gak pakai ribet. Ketimbang di Samsung yang bikin HP tuh jadi cepet licin karena ya gampang nempel sidik jari. Sedangkan ngomongin soal desain, ya ini preferensi banget. Samsung punya ciri khas HP flagship jadi berasa lebih mahal dan kelihatan lebih mahal. Sedangkan Xiaomi 13T bentuk kameranya ya ngotak banget. Again, ini preferensi, kalian tinggal pilih sendiri. Dan ngomongin soal feels di tangan, gue lebih suka di Xiaomi karena pinggir kiri kanannya sedikit ada lengkungan walaupun yang masih rata di bagian frame dengan bodi yang lebih ramping walaupun memang ini lebih tebal ketimbang di Samsung. Dan untuk fitur yang gue suka, Samsung support IP67 sedangkan Xiaomi support IP68. Bedanya apa bang? Oke, bedanya ada di bagian tekanan air. Untuk IP67 bisa tahan di kedalaman 1 meter selama 30 menit, sedangkan IP68 bisa tahan di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Ya, intinya sih cuma beda di situ. Ngomongin soal fitur-fitur, kedua HP ini terdapat NFC, haptic vibration-nya berasa HP flagship, koneksinya udah support dual 5G plus Wi-Fi 6, speakernya udah menggunakan stereo, sistem unlock yang menggunakan fingerprint under display yang sama penempatannya agak ke bawah, tapi bedanya di Xiaomi mungkin ada fitur infrared atau IR blaster buat gantiin semua remote yang ada di rumah kalian selama terdaftar di aplikasi Mi Remote. Sedangkan di Samsung tersedia satu slot micro SD yang bisa kalian upgrade sampai 1 TB, jadi ya berasa lebih fleksibel. Ya, kita ngomongin soal kecepatan unlock fingerprint, mana yang lebih ngebut? Well, dalam keadaan kondisi layarnya nyala, keduanya sama-sama cepat plus responsif. Tapi kalau misalkan gue unlock dalam keadaan layarnya mati, Xiaomi 13T berasa lebih cepat karena tidak ada screen delay kayak si Samsung. Sedangkan ngomongin soal speaker, ini cukup berbeda sih. Samsung ngerasa bener-bener overall balance banget walaupun memang tingkat volume suaranya itu nggak sekencang Xiaomi dan bassnya itu lebih kalem. Sedangkan di Xiaomi, ini memang volumenya keras banget, bassnya berasa getar-getar di bagian tengah belakang, tapi menurut gue agak kasar. Kalau misalkan kalian nggak percaya, langsung aja gue pasangin lagu yang sama by Lecky Inspired di volume 100%. Make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gue play. Dalam sepanjang sejarah, Xiaomi bisa ngasih jaminan 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch yang tentu ini bersaing dengan Samsung yang udah duluan. Tapi mungkin kalian bertanya, Bang, mana yang lebui rutin? Jujur aja, Samsung itu selalu punya reputasi yang sangat-sangat bagus, rutin, rajin, apalagi kalau ada major OS Android kayak One UI 6, otomatis dapet dan udah kebaca timelinenya. Ketimbang Xiaomi yang beberapa tahun terakhir, 2-3 tahun ini tuh agak telat, bahkan sampai HP flagshipnya pun juga telat banget. Walaupun memang pas gue nyalin Xiaomi 13T ini pertama kali udah dapet update ke security patch. Jadi ya hanya waktu yang bisa menjawab. Dan mungkin ada pertanyaan dari kalian selanjutnya,
mending One UI atau MIUI? Ya, ini agak beda sih. One UI itu punya tampilan yang lebih clean, tampilan yang lebih simple, ada fitur tambahan, fitur good lock customization yang lebih menyeluruh. Bahkan kalau misalkan kalian tahan gambar di galeri, bisa jadi stiker. Satu sisi, MIUI fitur-fiturnya banyak dan custom ROM-nya itu lebih banyak, sekaligus ya lebih banyak bloatware-nya juga. Jadi ya preferensi, kalian lebih suka yang mana? Coba komen, tim One UI atau tim MIUI? Kalau gue sih One UI lah. So guys, intinya kalau misalkan kalian nyari performa yang ngebut, charge lebih ngebut, perpindahan lensa yang lebih mulus ketika nge-record di kamera belakang, spek layar yang lebih bagus, dengan body leather plus bisa tahan air lebih dalam, pilihlah Xiaomi 13T. Satu sisi, kalau misalkan kalian nyari software update yang lebih rutin dan timeline-nya ini bisa lebih kebaca, baterai awet untuk penggunaan setiap hari kayak sosmed, refresh rate menyeluruh sampai third party apps, video 4K depan belakang, plus video low light yang bagus super terang, jelas Samsung A54 akan cocok buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, dengan harga 6 jutaan lu sendiri akan pilih yang mana di antara kedua HP ini? Ya jawabannya, kebutuhan gue lebih banyak ke checklist di Xiaomi 13T, jadi akan pilih Xiaomi walaupun memang gue lebih suka One UI. Tapi ya again, tinggal cocokin sesuai kebutuhan dan preferensi kalian, karena ya nanti kalian juga yang pakai. So, thank you for watching. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share ke teman-teman, keluarga, like, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Sekaligus nyalain lonceng notifikasi supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you guys.